Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Nurlita Dewanti dari jurusan Perbankan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cynthia Setiawati dari program jurusan Tadris Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tialika Nurul Faradela. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kalau di lingkungan kampus, belum sih. Kalau di tempat umum sih pernah ya. Tapi kalau di kampus paling di kampus dulu sejauh ini belum pernah lihat. Catcalling pun belum pernah. Saya pernah melihat, bahkan pernah mengalami juga, tapi ya itu secara catcalling ya. Itu waktu itu kebetulan lagi di dalam KRL ya. Kan kereta tuh banyak orang banget kan di situ, dan di situ ada salah satu cowok yang menurut saya itu gerak-geriknya sedang melihat yang secara tidak senonoh gitu. Dan mungkin untuk di daerah kampus itu mungkin rata-ratanya sih mahasiswa yang laki-laki kayak gitu ya. Tapi sejauh ini nggak ada yang mengalami hal-hal yang lebih dari itu sih. Kalau aku pribadi enggak ya. Kalau aku pribadi jarang, kan aku juga jarang mengekspos diri ya. Jadi menurut aku kurang aman sih sebetulnya. Tapi kan itu kan pribadi masing-masing beda gitu. Kalau saya sendiri jarang ya post-post di media sosial, tapi kalau saya pribadi sih ya. Kalau jawabannya iya atau tidak itu masih samar-samar ya, karena ada iya ada tidaknya juga. Tapi di media sosial ini sebenarnya tergantung dari kitanya, penggunanya ya. Tapi keuntungannya adalah kita bisa membuat personal branding kita di dalam media sosial itu. Jadi kita juga dari situ kita akan terlihat juga bagaimana seorang wanita juga bisa mengekspresikannya itu secara bebas gitu, dan juga bisa mengekspresikan sesuai pageant atau sesuai yang kita ada di bidangnya gitu. Tapi juga bisa menjadi sebuah ancaman juga media sosial, tergantung kalau kita terlalu mungkin berlebihan dalam media sosial, menggunakan media sosialnya atau mengupload sesuatu yang memang membuat para yang menggunakan media sosial lainnya itu bisa melihat seperti lebih tertarik, atau mungkin kayak jadinya pelecehan yang nonverbal gitu. Kalau untuk di lingkup Febia, itu saya pernah di Dema kan, itu ada Departemen Pemberdayaan Perempuan. Nah, itu sudah cukup responsif sih. Mereka membuatkan semacam form untuk pengaduan pelecehan seksual begitu. Setahu aku kayaknya agak kurang sih kalau masalah contoh ya, kayak misalkan ada seminar tentang perempuan atau seminar tentang sikap gitu kan, karena jarang ya kalau di kampus. Jadi agak kurang memperhatikan gitu. Kebetulan banget ya, waktu itu juga saya menjadi moderator di acara Satgas PPKS, dan itu adalah Satgas PPKS-nya berasal dari dosen UIN sendiri ya, UIN Banten sendiri. Dan kebetulan waktu itu juga kita mengadakan yang namanya ruang aspirasi atau ruang nyaman, ruang aman untuk para wanita. Dan di situ menurut saya sudah cukup tegas ya, mungkin lebih ditegasin aja sih, karena di situ kita di UIN Banten ini sudah ada yang namanya ruang aman. Nah, itu dari Satgas PPKS itu, gerakan untuk para perempuan-perempuan yang mungkin dilecehkan. Mungkin buat teman-teman yang merasa dirinya terancam atau mungkin merasa ada kekerasan, bisa langsung lapor di Satgas PPKS yang ada di UIN Banten juga. Harapan saya di kampus ya tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, dan semuanya bisa mengekspresikan dirinya masing-masing. Mungkin salah satunya dari pihak jurusan juga, pihak kampus juga mungkin ada ngadain beberapa seminar atau dari organisasinya sendiri ya, kumpulan gitu tuh untuk saling gimana sih, untuk memprotek masing-masing gitu. Tentu saja harapannya pengen biar supaya perempuan juga bisa didengar, dan tentunya juga dalam hal ini bisa lebih aman lagi, karena
masih banyak sekali kekerasan atau pelecehan-pelecehan yang nonverbal gitu ya, kayak catcalling dan lain sebagainya, dan harapannya itu bisa menjadi sebuah sebuah reminder untuk teman-teman semua, untuk para perempuan untuk menjaga dirinya, dan untuk para laki-laki juga untuk tidak melakukan hal yang tidak senonoh kepada perempuan.